Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir والدلالة على الخير والدعاء إلى الهدى والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan-kenikmatannya, dan juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan mengkaji salah satu kitab yang penuh dengan keberkahan. Kitab yang dikarang oleh seorang imam yang besar, seorang ulama yang besar, seorang panutan yang luar biasa, yaitu adalah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, salah seorang murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kitab ini bernama Ar-Risalatul Jami'ah, yang di dalamnya menjelaskan mengenai bab tauhid, kemudian bab fikih syariat, kemudian yang ketiga yaitu adalah bab tasawuf yang menjelaskan masalah kebersihan hati. Yang mana tiga hal ini, ikhwan yang dimuliakan Allah, masalah tauhid, masalah fikih, dan juga masalah tasawuf, ini adalah tiga pilar utama daripada agama Islam. Makanya kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang akan kita pelajari ini mencakup tiga pilar daripada agama Islam, yaitu adalah tauhid, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, muallif daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah yang akan kita kaji, beliau adalah ulama yang besar pada zamannya, ulama yang terkenal. Maka beliau sampai sekarang banyak sekali yang berkunjung untuk berziarah, bertabarruk, mohon doa kepada Allah, bertawassul ada di makam beliau. Beliau dimakamkan ada di kota Hautah, ada di Hadramut, ada di negeri Yaman. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau adalah salah satu murid kecintaan daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, penyusun daripada Ratibul Haddad. Bahkan karena cintanya Habib Abdullah Al-Haddad kepada Habib Ahmad Al-Habsyi, sampai-sampai Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau menjumpai ajalnya. Beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidur ada di atas daripada paha Al-Habib Ahmad Al-Habsyi. Habib Ahmad Al-Habsyi beliau belajar dengan Habib Abdullah Haddad selama 40 tahun. Beliau belajar melazimi majlis beliau, berkhidmah kepada Habib Abdullah Haddad, sampai akhirnya beliau menjadi ulama yang besar, menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab beliau ini adalah salah satu kitab yang sangat luar biasa sekali. Banyak sekali para ulama yang mereka mempelajari ini kitab, mencari keberkahan daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga kita semua pendengar atau yang menyaksikan daripada Kubah Hijau, insyaallah kita semua mendapatkan keberkahan daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah, mendapatkan keberkahan daripada penyusunnya, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau membuka daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah dengan menyebutkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau memulai kitab dengan menyebut basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kok beliau awali kitabnya dengan basmalah? Setiap para ulama, setiap kali mereka menyusun kitab, setiap kali mereka menyusun karangan ilmu, pasti awal pertama kali mereka tulis Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Para ulama mereka mengatakan ada beberapa hal yang menjadikan para ulama itu menyusun kitab
dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya yaitu adalah iktidaan bi kitabillah, mengikuti susunan daripada Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim surat yang pertama yaitu adalah surat Al-Fatihah, dan Al-Fatihah ayat yang pertama yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mereka para ulama menyusun kitabnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu supaya mendapatkan berkahnya Al-Quran, menyerupai Al-Quran, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata para ulama juga, adapun penyebab yang kedua, mereka para ulama mendahulukan Bismillah di awal daripada susunan kitabnya, yaitu karena sebab mengamalkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, beliau mengatakan, setiap perkara kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Nabi mengatakan setiap perkara yang diperintahkan oleh syariat itu kalau tidak diawali dengan basmalah fahuwa aqta, maka aqta akan terputus. Para ulama mereka mengatakan akan terputus ada di sini maknanya adalah qalilul barakah, keberkahannya sedikit. Nabi mengatakan setiap perkara yang diperintahkan oleh syariat, kalau di dalam perkara tersebut tidak diawali dengan basmalah, sedikit berkahnya. Makanya para ulama mereka mendahulukan awal pertama kali daripada kitabnya, mereka tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena menyusun kitab atau menyusun karangan ilmu ini adalah suatu hal yang diperintahkan oleh syariat, mencari berkah. Kalau tidak ditulis basmalah maka akan sedikit berkahnya. Makanya mereka tulis Bismillahirrahmanirrahim di setiap daripada karangan kitabnya. Kemudian juga begitu juga Nabi Muhammad SAW, setiap kali beliau menulis surat ajakan untuk masuk ke dalam agama Islam, yang beliau tulis kemudian beliau kirimkan kepada para raja-raja, Raja Najasyi, Raja Heraklius, dan juga Raja Romawi dan lain sebagainya. Awal surat beliau tulis dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka para ulama mengikuti dan mentauladani Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad menulis dengan basmalah pertama kali, maka setiap kali para ulama menyusun kitab pasti ditulis pertama kali Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani yang dimuliakan Allah, Bismillahirrahmanirrahim atau yang disebut dengan basmalah memiliki faedah manfaat yang sangat banyak sekali. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan di dalam salah satu ucapannya yang menjelaskan bagaimana itu keistimewaan daripada basmalah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Man arada ayyun jiyahullahu minaz zabaniyata tis'ata asyar falyaqra bismillahirrahmanirrahim liyaj'alallahu ta'ala lahu bikulli harfin minha junnatan min kulli wahid." Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan, barang siapa yang ingin supaya Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah A'wanu Malik. Malaikat Zabaniyah adalah para pembantu malaikat Malik. Mereka adalah al-gujo di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin diselamatkan oleh Allah daripada malaikat Zabaniyah yang jumlahnya ada 19, maka baca Bismillahirrahmanirrahim dengan niatan atau dengan harapan setiap satu huruf daripada basmalah yang dia baca sebagai penyelamat dia daripada malaikat Zabaniyah. Jumlah huruf daripada basmalah itu adalah 19, sebagaimana jumlah bilangan daripada malaikat Zabaniyah. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan niatan satu huruf yang kita baca sebagai penyelamat kita daripada malaikat Zabaniyah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada malaikat Zabaniyah. Ini antara lain daripada faedah atau manfaat seseorang dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga di antara keutamaan membaca basmalah, pernah suatu saat Nabi Allah Isa alaihissalam beliau melewati satu makam. Ketika beliau melewati satu makam, beliau mendengar jeritan yang sangat menyayat hati, jeritan yang menunjukkan bahwasanya yang menjerit dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan tertimpa musibah yang besar daripada Allah Ta'ala. Beliau cari sumber suara jeritan tersebut. Ternyata jeritan tersebut bersumber dari satu makam.
Maka ketika itu Nabiullah Isa alaihissalam, beliau mendekat kepada makam tersebut dan beliau menyaksikan ternyata penghuni makam sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan azab kubur. Maka ketika itu Nabiullah Isa alaihissalam, beliau menyaksikan azab kubur yang sangat pedih sekali, sampai akhirnya beliau tidak kuat memandang bagaimana itu azab kubur, sampai akhirnya Nabiullah Isa pergi menghindar, menjauh daripada makam tersebut. Maka selang berapa saat daripada kejadian tersebut, Nabiullah Isa lewat di jalan tersebut dan Nabi Isa teringat bahwasanya di makam tersebut ada satu makam yang penghuninya diazab sama Allah Ta'ala. Maka ketika itu beliau memperhatikan ternyata tidak terdengar suara jeritan. Maka setelah didekati oleh Nabiullah Isa, dilihat makam tersebut, ternyata penghuni makam tersebut dalam keadaan sudah diberi nikmat sama Allah Ta'ala. Azab kubur diangkat oleh Allah, diberi nikmat kubur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu Nabiullah Isa alaihissalam, beliau bertanya-tanya di dalam hati, mengapa demikian? Apa gerangan orang tersebut yang diazab di dalam kuburnya? Tiba-tiba Allah Ta'ala angkat azabnya, kemudian diberikan nikmat kubur sama Allah Ta'ala. Maka ketika beliau Nabiullah Isa sedang bertanya-tanya di dalam hati, turun malaikat Jibril alaihissalam. Datang itu malaikat Jibril kepada Nabi Isa seraya mengatakan, wahai Nabiullah Isa, ketahuilah bahwasanya penghuni makam tersebut adalah musrif ala nafsih. Penghuni makam tersebut adalah orang yang kelewat batas bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pantas untuk diazab di dalam kuburnya. Dia pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika orang tersebut dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala, dia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil anak daripada orang tersebut. Maka setelah istri tersebut melahirkan, ternyata lahir seorang anak laki-laki. Anak tersebut diasuh sama ibunya karena ayahnya sudah meninggal dunia. Maka setelah anak tersebut diasuh sampai pada usia mampu untuk berpikir, maka ibu tersebut dia kebingungan siapa yang akan mendidik anaknya. Tidak punya ayah, tidak ada pendidik yang akan mendidiknya. Maka terlintas di dalam hati ibu tersebut, bagaimana kalau anakku ini saya titipkan kepada orang alim, saya titipkan kepada orang soleh, biar dididik ilmu agama, biar dididik menjadi anak yang soleh. Maka dibawa ini anak kepada orang alim. Sesampainya anak tersebut bersama ibunya di rumah orang alim, ibu tersebut memasrahkan ini anaknya kepada orang alim untuk dididik ilmu agama. Maka diterima oleh orang alim tersebut dan dibawa masuk ke dalam rumah orang alim tersebut. Tahukah kita, awal pertama kali pelajaran yang diajarkan oleh orang alim kepada seorang anak yang masih kecil tersebut, itu anak dia diajari untuk mengucap basmalah, untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika itu anak tersebut dia mengikuti ucapan daripada gurunya, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah basmalah awal pertama kali yang didengar, yang diucapkan oleh anak tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan bacaan basmalah dari seorang anak tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, kaifa u'adzibu rajulan fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala dhahril ard. Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, para malaikatku, wahai para malaikatku, bagaimana mungkin aku Allah Subhanahu wa Ta'ala tega mengadab seorang hambaku yang sudah ada di dalam perut bumi, di dalam kuburnya aku adab, sedangkan anaknya sendiri menyebut namaku ada di atas bumi. Bagaimana aku Allah Ta'ala tega mengadab dia? Maka ketika itu berkat anaknya mengucap bismillahirrahmanirrahim, maka azab daripada ayahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti dengan nikmat kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan, bismillahirrahmanirrahim ternyata bisa menjadi penyebab orang tua yang diazab sama Allah, azabnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kalau anak hanya membaca bismillahirrahmanirrahim, azabnya ayah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana kalau misalnya kita memiliki anak yang suka membaca Al-Quran? Lantas bagaimana kalau misalnya kita punya anak yang hafidhul Quran, yang hafal Al-Quranul Karim? Apakah itu bukan keistimewaan untuk kedua orang tuanya? Alhasil ikhwan yang dimuliakan Allah, bismillahirrahmanirrahim banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah, dan banyak sekali fadilah yang ada di dalam
ayat daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, setelah beliau mengucap basmalah Bismillahirrahmanirrahim, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat alhamdulillah ini kalau terlontar ada di lisan orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah taala, maka sungguh kalimat alhamdulillah itu akan menjadi beban berat ketika ada di mizan. Nabi SAW beliau bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah yang tulus keluar dari lisan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi daripada timbangan orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa beliau bersyukur? Karena nikmatnya Allah yang luar biasa. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang yang mencakup semua daripada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita, ikhwani yang dimuliakan Allah, ucapan syukur kita kepada Allah alhamdulillah, ini tidak cukup hanya dari lisan saja, akan tetapi dari hati kita betul-betul ada rasa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan rasa syukur juga harus diwujudkan dengan anggota badan, yang mana anggota badan ini adalah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur dengan nikmat kesehatan, kita bersyukur dengan nikmat tubuh yang sehat, maka bersyukur kepada Allah karena nikmat kesehatan tersebut harus dia gunakan kesehatan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian setelah beliau membaca basmalah, kemudian beliau membaca alhamdulillahirabbil alamin, kemudian beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga Rasulullah dan juga kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu maknanya adalah doa. Ya, solawat itu kalau dilontarkan oleh seorang manusia itu maknanya adalah doa. Tapi kalau Allah bersolawat kepada hambanya, itu maknanya adalah rahmat. Sedangkan malaikat bersolawat kepada seorang manusia, itu maknanya adalah istighfar. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkumpul pada diri beliau solawatnya Allah, solawatnya para malaikat, dan solawatnya seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah ta'ala mengatakan bahwasanya Allah dan para malaikat Allah selalu, bukan satu kali, akan tetapi selalu, mereka Allah, para malaikat-malaikat Allah selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terkumpul pada diri beliau salawatnya Allah. Salawatnya Allah bermakna rahmat, dan terkumpul pada diri beliau salawatnya malaikat. Salawatnya malaikat adalah istighfar, dan terkumpul pada diri beliau salawatnya orang-orang yang beriman. Karena setiap orang yang beriman di dalam sholat wajib hukumnya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad di dalam sholat kita, maka sholat kita sia-sia, tidak sah, sebagaimana yang sesuai di dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ikhwani yang dimuliakan Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Siapa itu keluarga Nabi Muhammad? Para ulama mereka membagi siapa itu keluarga Nabi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad kalau di dalam masalah zakat, kalau di dalam masalah sedekah, itu maknanya adalah setiap orang yang bersambung nasabnya dengan Bani Hashim dan juga Bani Muthalib. Itu adalah keluarga Nabi di dalam masalah zakat. Makanya keluarga Nabi diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima zakat, diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk menerima sedekah. Siapa itu keluarga Nabi yang diharamkan untuk menerima zakat dan sedekah? Yaitu adalah setiap orang daripada Bani Hashim
dan juga setiap orang daripada Banil Muthalib. Itu kalau di dalam masalah zakat. Kemudian kalau di dalam masalah doa, ini termasuk sholawat. Kita kalau bersolawat kepada Rasulullah menyebut keluarga Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi Muhammad di dalam doa atau di dalam sholawat? Para ulama mereka mengatakan kullu mu'minin taqiyyin. Yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad ketika di dalam doa atau ketika di dalam sholawat, yaitu adalah setiap orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, jangan kita hanya berhenti sampai Nabi Muhammad saja, tapi sebut wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksud di dalam salawat keluarga Nabi Muhammad di situ? Setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang dia bersalawat kepada Nabi dan bersalawat kepada keluarga Nabi, kalau kita tergolong orang mukmin yang bertakwa, kita mendapatkan salawat daripada orang yang bersalawat kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melarang kita untuk bersalawat dengan salawat batra. Apa itu salawat batra? Salawat batra itu adalah salawat buntung. Bagaimana itu salawat buntung? Salawat buntung atau salawat batra yaitu tatkala kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad titik. Maka ini adalah salawat buntung. Nabi larang salawat seperti ini. Yang Nabi perintahkan kita bersalawat yaitu dengan cara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, menyebut keluarga. Jangan kita berhenti hanya Nabi Muhammad saja, akan tetapi sebut juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah setiap orang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bersalawat kepada para sahabat. Siapa itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau mengatakan as-sahabi kullu muslimin ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa illam yujalisu. Ya, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan yang dimaksud dengan sahabat yaitu adalah setiap orang muslim, setiap orang yang mukmin yang dia pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya Nabi Muhammad, dan dia melihat dalam keadaan beriman, dan dia juga mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sahabat. Iya, orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah yang beriman dengan Nabi Muhammad, yang pernah menyaksikan Nabi Muhammad walau sa'ah. Walaupun cuma beberapa saat dia menyaksikan Nabi Muhammad, walaupun cuma sepintas saja dia menyaksikan Nabi Muhammad, maka karena dia iman dan pernah menyaksikan wajahnya Nabi Muhammad, maka dia terangkat, dia punya titel di sisi Allah sebagai sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat mereka adalah kelompok orang-orang yang mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mereka sepakat bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang udul. Mereka adalah orang-orang yang adil. Bahkan para ulama mengatakan seorang sahabat yang paling kecil, seorang sahabat yang paling bodoh, seorang sahabat yang cuma sepintas saja dia melihat wajahnya Rasulullah, seorang sahabat tersebut itu kalau misalnya ada debu yang pernah menempel dengan sendalnya seorang sahabat yang paling kecil, maka debu tersebut jauh lebih utama daripada 70 kali Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang ulama yang besar, seorang yang soleh, seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Debu yang pernah menempel dengan sendal seorang sahabat yang paling kecil, debu tersebut menjadi mulia, bahkan lebih mulia daripada 70 kali Imam Junaid. Makanya kita semua jangan sekali-kali menyepelekan sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan sama Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Mereka satu zaman dengan Nabi Muhammad, mereka menyaksikan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman, kemudian matinya mereka dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna daripada para sahabat. Berapa jumlah para sahabat? Jumlah para sahabat sangatlah banyak sekali. Para ulama mereka menghitung di hari wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat jumlahnya ada 114.000 sahabat. Itu di hari wafatnya Rasulullah.
Belum lagi dihitung sahabat-sahabat yang wafat sebelum Nabi Muhammad wafat. Di hari wafatnya Rasulullah, para sahabat itu jumlahnya ada 114.000. Ya, para ulama ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ya, alhasil jumlahnya ada banyak sekali. Dan mereka semua adalah orang-orang yang wajib kita semua untuk memuliakan, karena mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwani yang dimuliakan Allah, setelah Al-Habib Ahmad bin Zil Habsyi membuka kitabnya dengan basmalah, kemudian dengan alhamdulillah, kemudian dengan bersolawat kepada Nabi dan juga kepada keluarga Nabi dan juga kepada para sahabat Nabi, Al-Habib Ahmad bin Zil Habsyi beliau melanjutkan kitabnya dengan mengutip salah satu sabdanya Nabi SAW yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Ya, beliau mengutip satu sabdanya Nabi SAW yang artinya adalah mencari ilmu itu adalah wajib ala kulli muslim, atas setiap orang muslim. Nah, coba kita perhatikan. Ini kalau kita mau berbicara ilmu bahasa Arab, ilmu tatanan bahasa Arab, sebetulnya kalau mubtada itu mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga harus muannas. Sedangkan di dalam sabda Nabi tadi, mubtada'nya adalah talabu, berbentuk mudzakkar. Akan tetapi ketika khobarnya faridhatun dalam bentuk muannas. Mengapa demikian? Tak marbutoh di dalam faridhah itu bermakna mubalaghah, bukan bermakna mudzakkar, akan tetapi bermakna mubalaghah. Sebagaimana kalau kita berjumpa dengan ulama yang besar, ulama yang sangat alim, gelarnya adalah allamah. Allamah adalah sighot mubalaghah, kemudian ditambah tak marbutoh yang tujuannya untuk menyangatkan lagi. Kalau kita mau artikan sabda Nabi tadi, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, arti yang paling benar, mencari ilmu adalah sangat wajib atas setiap orang muslim. Ada makna sangat wajib, ada makna mubalaghah, ada makna taukid ada di situ. Mencari ilmu hukumnya adalah sangat wajib ala kulli muslim, atas setiap orang yang muslim. Pertanyaannya, ilmu yang disangatkan wajib untuk dicari itu ilmu yang bagaimana? Para ulama mereka mengatakan ilmu yang dimaksud di dalam sabda Nabi tersebut yaitu adalah ilmu ma kullifal abdul akil al balih ayya'mal bih. Yang dimaksud dengan ilmu yang wajib dicari bagi setiap orang muslim yaitu adalah ilmu yang sekiranya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sudah baligh dan juga orang yang berakal dituntut untuk mengamalkannya. Ambil contoh, sholat. Orang kalau dia sudah baligh, orang kalau dia akil, maka dia sudah mukallaf, dia sudah mendapatkan taklif, dapat beban dari Allah Ta'ala, wajib untuk mengerjakan sholat. Maka ilmu sholat wajib dipelajari atas setiap orang muslim. Kenapa sebabnya? Karena mengerjakannya adalah kewajiban. Itu sholat. Begitu juga puasa, karena puasa ada yang wajib, yaitu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarah, bayar kafarah, ya wajib. Maka ilmunya puasa setiap orang muslim wajib belajar. Begitu juga ilmu zakat, ketika orang yang dia mau berzakat, maka ilmu zakat wajib dia pelajari. Begitu juga ilmu haji, manasik haji, wajib juga dia pelajari. Alhasil setiap ilmu yang kita dituntut sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut wajib untuk dicari atas setiap orang muslim. Iya. Makanya kalau misalnya ada orang muslim yang dia tidak belajar ilmunya sholat, maka dia dosa besar. Karena dia meninggalkan kewajiban yang disangatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim dia tidak belajar ilmunya puasa, maka sungguh dia telah mengerjakan dosa yang besar karena dia meninggalkan kewajiban yang disangatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu yang wajib untuk diamalkan, ilmu tersebut hukumnya adalah sangat diwajibkan atas setiap orang muslim. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Zil Habsyi beliau juga mengutip salah satu sabdanya Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, Nabi SAW beliau bersabda,
barang siapa yang berjalan pada suatu jalan, yang mana ketika dia berjalan tujuannya adalah mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempermudah dia untuk berjalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang muslim, kalau kita keluar daripada rumah, kita berjalan dari satu jalan, tujuan kita untuk hadir di dalam majlis ilmu, tujuan kita untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebab kita berjalan untuk mencari ilmu itu adalah menjadi penyebab Allah akan mempermudah jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah orang yang berjalan untuk mencari ilmu? Allah permudah untuk masuk ke dalam surga. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan, Allah permudah orang tersebut untuk berjalan masuk ke dalam surga, yaitu dipermudah baik ada di dunia, yaitu dengan cara bagaimana? Bi ayyuwaffiqahu lil amali shalih. Allah Ta'ala akan selalu menuntun orang yang berjalan untuk mencari ilmu, akan selalu Allah Ta'ala tuntun untuk mengerjakan amal soleh, yang mana amal soleh itu yang akan menjadikan turun rahmatnya Allah dan dia akan masuk ke dalam surga. Dan dia juga akan dipermudah kelak ada di akhirat. Dengan cara bagaimana? Bi ayyasluqa bihi tariqan la su'ubata fiha wala haula ila ayyadkhulal jannah saliman. Orang yang berjalan di jalan untuk mencari ilmu, kelak di akhirat dipermudah jalannya masuk ke dalam surga. Dia akan melewati, dia akan berjalan untuk masuk ke dalam surga tanpa dengan ada halangan, tanpa dengan ada kesulitan, tanpa dengan ada musibah. Hisabnya ringan, timbangannya cepat. Kemudian dia ketika melewati sirat, dia akan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa ta'ala masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat, tidak tersentuh sama sekali dengan api neraka. Ini salah satu keutamaan daripada mencari ilmu. Orang kalau dia mencari ilmu, semakin dekat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita ada orang yang sedang kesulitan di dalam masalah ekonomi, sedang kesulitan di dalam masalah pekerjaan. Punya toko tapi tidak kunjung laku, punya pekerjaan tapi tidak kunjung naik jabatan. Iya, masalah di dalam ekonomi. Tahukah kita, kalau kita sedang bermasalah di dalam ekonomi kita, berarti ada masalah di dalam diri kita. Koreksi diri kita, apakah kita selama hidup kita ini kita pakai untuk mencari ilmu apa tidak? Apakah selama 1 minggu dalam hidupnya kita ada ilmu yang masuk ke dalam hati kita apa tidak? Itu yang menjadikan ekonomi kita menjadi lemah. Makanya pernah suatu saat ada satu orang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ini orang mengadu kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengenai ekonominya yang tidak kunjung naik. Maka ketika ini orang datang mengadu kepada Habib Abdullah Al-Haddad, "Wahai Habib, saya punya toko tapi tidak laris-laris Habib. Saya punya pekerjaan tapi tidak maju-maju ya Habib. Bagaimana solusinya?" Mungkin orang ini dia minta bacaan supaya laris tokonya. Mungkin orang ini dia minta solusi supaya dia laris, dia punya toko. Maka ketika dia mengadu kepada Habib Abdul Haddad, maka ketika itu Al-Habib Abdul Haddad beliau memberikan resep kepada orang tersebut. Beliau mengatakan, "Khudil kitab watlubil ilm." Ambil kamu punya kitab, ambil kamu punya pena, ambil kamu punya buku, duduk di majelis ilmu, cari ilmu. Maka ketika itu orang tersebut dia percaya dengan ucapan Al-Habib Abdul Haddad. Dia pulang ke rumahnya, dia ambil kitabnya, dia ambil alas tulisnya, kemudian dia datang ke dalam majelis ilmu, dia menulis ilmu yang disampaikan, dia cari ilmu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, selang berapa saat dia punya ekonomi menjadi naik, tokonya laris, pekerjaannya maju, berkah daripada mencari ilmu. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih." Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung. Menanggung di sini maknanya mempermudah rezeki bagi orang yang mencari ilmu. Ya, Allah taala itu mempermudah rezeki orang yang sedang mencari ilmu. Makanya kalau kita kesusahan di dalam ekonomi, berarti kita sudah meninggalkan ilmunya Allah taala. Kalau kepingin laris kita punya toko, jangan tinggalkan ilmunya Allah Ta'ala. Pagi hari cari ilmu, setelah ilmu dapat, kemudian baru membuka tokonya. Ini akan menjadikan toko menjadi laris, menjadikan rezeki kita berkah daripada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhasil kalau kita mau membahas mengenai ilmu, itu sangat luas sekali keutamaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya orang yang berilmu dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Di dalam Al-Quran Allah ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ta'ala berfirman, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, diberi ilmu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, darajat, banyak derajat yang diangkat sama Allah ta'ala. Habrul ummah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an yang mendapatkan doa daripada Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini sebagai orang yang memahami ilmu agama, dan jadikanlah Abdullah bin Abbas sangat menguasai ilmu takwil, ilmu tafsir Al-Quran. Beliau yang mendapatkan doa daripada Rasulullah ketika mentafsiri firman Allah Ta'ala, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang yang dikasih ilmu banyak derajat. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya orang yang berilmu itu diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala 700 derajat. Diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala 700 derajat. Antar satu derajat ke derajat setelahnya itu sebanding dengan perjalanan selama 500 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana tingginya orang yang mencari ilmu, derajatnya diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala 700 derajat. Antara 1 sampai 2 derajat itu sebanding seperti 500 tahun perjalanan, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Maka sungguh beruntung sekali bagi orang yang dia mencari ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita baca daripada kitab Ar-Risalatul Jami'ah insyaallah berkah dan manfaat untuk kita semua. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.